Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 20. Melanjutkan cerita sebelumnya. Paman, kamu benar. Suan Yuanru menghela nafas, mata air abadi di rumah rahasia Jiutian memang telah dirampok. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suan Yuanlinger mengerutkan kening. Suan Yuanru tidak segera menjawab, tetapi jatuh ke dalam meditasi. Suan Yuan Haokong menghela nafas, Ruer, mari kita berlatih perlahan. Selama kita punya cukup waktu, kita bisa berlatih ke tingkat ke-12 dari Kaisar Agung cepat atau lambat. Tidak, Suan Yuanruo berkata dengan tatapan dingin di matanya yang lembut, Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme. Ini tidak biasa, aku hanya bisa meningkatkan ranahku secepat mungkin untuk membunuhnya ketika aku bertemu dengannya. Juga, jika aku tidak salah, Tan Yun, Sen Subing, dan yang lainnya melakukan pencucian berdarah di rumah Kaisar Abadi ke-9. Di dunia, hanya Tan Yun, Fang Ziqing, dan Mansion Kaisar Abadi yang memiliki musuh. Selain mereka, aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang akan membunuh begitu banyak. Jika tebakanku benar, kekuatan Tan Yun mungkin tidak di bawahku. Dia pasti telah menemukan peluang besar seperti kita selama bertahun-tahun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Mendengarkan kata-kata Suan Yuanru, Chu Xiao tetap diam. Bahkan, dia cukup mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun. Di dalam hatinya, Tan Yun akan selalu menjadi bosnya. Suan Yuan Changfeng tampak khawatir dan berkata dalam hatinya, Ying Ying adalah gunung es. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Jika saudara perempuan saya menebak itu benar, saya tidak tahu apakah dia terluka ketika dia mencuci rumah Kaisar Abadi dengan darah. Suan Yuanru sepertinya melihat melalui pikiran Suan Yuan Changfeng dan berkata dengan dingin. Kakak perempuan, Suan Yuan Changfeng mengerutkan kening, itu benar. Aku hanya khawatir tentang gunung es, bukan kamu. Suan Yuan marah. Aku tidak peduli padamu. Melihat penampilan Suan Yuanru marah, Suan Yuan Changfeng menunjukkan kilatan simpati di matanya. Dia tahu bahwa Suan Yuanru tidak begitu bebas dan mudah di wajahnya. Meskipun selama bertahun-tahun, dia mendengar Suan Yuanru mengatakan berkali-kali bahwa dia ingin membunuh Tan Yun, dia juga menemukan bahwa Suan Yuanru sering linglung ketika dia sendirian. Dalam keadaan linglung, air mata masih mengalir di matanya. Dia tahu bahwa saudara perempuannya ingin membunuh Tan Yun, itu benar, tetapi dia juga mencintai Tan Yun sambil membenci. Yah, jangan bertengkar. Suan Yuan Haokong mengangkat alisnya. Aku benar-benar kesal melihatmu selalu bertengkar. Ruer, mari kita mulai bisnis. Katamu, kemana kita akan pergi selanjutnya? Mata Suan Yuanruo berkelap-kelip dengan cahaya halus, dan mulutnya terbuka dengan lembut. Pergi ke gunung peri perbatasan 30 miliar mil di sebelah timur rumah Kaisar Abadi. Gunung Abadi perbatasan. Suan Yuan Haokong bingung. Suan Yuanru menjelaskan, Paman, di puncak Gunung Abadi Batas, ada gerbang batas yang mengarah ke dunia abadi ke-8. Sejak rumah rahasia Kaisar Abadi ke-9 telah dijarah, kami akan merampok rumah rahasia Kaisar Abadi ke-8. Sejauh yang saya tahu, ada rumah rahasia di 9 negeri dongeng Hong Meng. Kita bisa menjarah negeri dongeng itu sepenuhnya. Pada saat itu, kultivasi kita akan meningkat pesat. Mendengar pidato itu, Suan Yuan Haokong menganggukkan kepalanya dan berkata, Ruer, itu semua tergantung pada Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda katakan. Suan Yuanru memandang orang-orang dan berkata, dengan kecepatan kita, diperkirakan dalam 20 hari, kita akan mencapai Gunung Peri Pesona. Mari kita mulai segera. Bintang itu bergerak, 10 hari kemudian, pada tengah hari. Sebuah puncak megah dengan ketinggian 90 juta kaki, hijau dan menetes, berdiri menjulang di antara langit dan bumi, Gunung Abadi Pesona.
Di puncak Gunung Abadi Pesona berdiri sebuah monumen hitam besar setinggi 100.000 kaki. Monumen besar itu diukir dengan garis berkelok-kelok, yang membuat orang terpesona. Suara mendesing. Seberkas cahaya putih turun dari langit dan melesat ke puncak Gunung Peri Pesona, berubah menjadi jubah putih Tan Yun. "Su Bing, kamu bisa keluar." Setelah Tan Yun memberikan suara kepada orang-orang di Menara Dewa Lingqiao, Sen Su Bing dan yang lainnya keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun di saat berikutnya. "Tunggu sebentar, ketika saya membuka gerbang perbatasan, kita akan pergi ke dunia abadi ke-8 Hongmeng." Tan Yun tersenyum dan melihat garis tipis di monumen raksasa dengan sentuhan kesedihan di matanya. Karena larangan yang terukir di monumen besar ini diukir dan dilukis secara pribadi oleh Tan Yun ketika dia adalah Maha Guru Hongmeng di masa lalu. Dia mempelajari larangan ini dari mantan tuannya, ayah Suan Yuanru. Saat ini, Tan Yun mengingat masa lalu di benaknya. Dia memikirkan masa lalu, ketika Suan Yuanru adalah kakak perempuan seniornya, dia belajar larangan di bawah instruksi tuannya. Berpikir, Tan Yun memikirkan Suan Yuanru dalam kehidupan ini. "Aduh." Tan Yun menghela nafas dan mengatakan rasa sakit di hatinya. "Rower, kamu baik-baik saja?" Tan Yun menghela nafas dalam hatinya. "Suamiku, ada apa denganmu?" Namong Yukin menangkap kesepian dan kesuraman Tan Yun, dan kemudian bertanya dengan prihatin. "Tidak ada apa-apa." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Yukin, monumen batas besar ini dibuat oleh saya pada tahun-tahun itu. Perubahan hidup telah berubah. Hari ini saya melihatnya, tidak dapat dihindari untuk menjadi sedikit sedih. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan membuka pintu perbatasan." Setelah kata-kata Tan Yun, ketika lengannya menari dengan kecepatan tinggi dengan jejak misterius dari dadanya, untaian kekuatan abadi keluar dari lengannya dengan kecepatan tinggi dan mengebor ke dalam monumen raksasa. Sesaat kemudian, ratusan ribu kekuatan abadi mengebor keluar dari tubuh Tan Yun dan menembak ke monumen raksasa. Busing. Segera, monumen besar setinggi 100.000 kaki mulai bergetar, dan garis terlarang di monumen itu seolah memberi kehidupan dan mulai merayap perlahan, berkumpul di tengah monumen raksasa. Puluhan juta garis terlarang berangsur-angsur berubah menjadi gerbang melingkar di tengah monumen. Kemudian, gerbang 100.000 kaki mulai menjadi transparan. Akhirnya, Tan Yun dan yang lainnya melihat langit biru di dunia abadi ke-9 melalui gerbang perbatasan. "Wow, langit yang biru." Sue Zian menatap langit biru di gerbang perbatasan dan menutup mulutnya karena terkejut. Wajah orang lain juga penuh kejutan. Karena langit di dunia abadi ke-9 sangat indah. Langit biru jernih dan gumpalan awan putih yang perlahan merayap menggambarkan keindahan yang tiada taraf. Betapa indahnya. Apakah ini benar-benar dunia abadi ke-8? Indahnya mata Dantai Xianer menunjukkan warna keingintahuan yang kuat. Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Dantai Xianer yang polos, dan menjelaskan, di antara 9 dunia abadi Hongmeng, hanya dunia abadi ke-8 Hongmeng yang berbeda. Karena dunia abadi ke-8 Hongmeng adalah laut yang luas, dengan luas daratan kurang dari 100 juta. Ada 2 benua yang berdekatan, yang paling luas. Karena daratan terus bergerak di laut, itu juga disebut tanah terapung. Benua terbesar disebut tanah terapung ke-8. Tanah terapung ke-8 meliputi area sekitar 30 miliar sen. Kota abadi ke-8 didirikan di atas tanah terapung, dan rumah kota abadi ke-8 berada di tengah kota abadi ke-8. Ada rumah terapung di wilayah laut ratusan miliar mil timur dari tanah terapung ke-8, yang merupakan rumah rahasia ke-8. Dantai Xianer berbisik, haruskah kita menghancurkan rumah abadi ke-8 dulu, atau pergi ke rumah rahasia Batian dulu? Tan Yun berkata, kami tidak tahu apa kekuatan Kaisar Abadi ke-8 sekarang. Karena itu, pertama-tama pergilah untuk merampok rumah rahasia ke-8, dan kemudian tanyakan tentang kekuatan Kaisar Abadi ke-8 untuk memastikan semuanya aman. Lalu serang Huanglong dan serang rumah abadi surga ke-8. Kami hanya bisa tiba dalam sebulan setelah kami melewati susunan transmisi di gerbang penghalang. Dalam sebulan, kita akan tiba di susunan transmisi di luar kota abadi ke-8. Ini belum terlambat, ayo pergi. Kemudian,
Tan Yun dan yang lainnya menjarah ke gerbang perbatasan dan menghilang, sementara gerbang perbatasan di monumen raksasa menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. 10 hari kemudian, senja. 5 sosok jatuh dari langit, terbang dan jatuh di puncak gunung peri perbatasan, dan menjadi 5 orang Suan Yuanru. Suan Yuanru memandang Suan Yuan Haokong dan berkata, "Tunggu sebentar. Aku akan melihat bagaimana membuka gerbang perbatasan." Setelah itu, Suan Yuanru melihat garis larangan di monumen raksasa. Tiba-tiba, matanya yang indah menunjukkan arti cinta dan benci yang terjalin, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kecuali ayahku yang sudah meninggal, hanya ada aku dan dia yang akan membuka larangan ini." "Kakak perempuan, siapa dia?" Suan Yuan Linger, berpegangan tangan dengan Chu Xiao berkata dengan rasa ingin tahu. Mata Suan Yuanru penuh dengan pembunuhan yang kuat. Melihat ke belakang, dia berkata, "Dia adalah Tan Yun. Biji-bijian terlarang ini diciptakan oleh ayahku, juga dikenal sebagai butir suci keluarga spiritual. Ayahku hanya mengajarkannya kepadaku dan dia." Suan Yuan Linger melonggarkan Chu Xiao, mengambil lengan batu giok lembut Suan Yuan dan menghibur, "Saudara perempuan, jangan marah." "Tidak marah. Bagaimana aku tidak marah?" Suan Yuan berkata dengan dingin, "Aku sangat mencintainya di dunia, tetapi dia membunuh ayahku dan aku." Sebelum kata-kata itu jatuh, Suan Yuanru menarik napas dalam-dalam, "Ya, aku tidak bisa marah. Untuk orang-orang seperti dia, aku marah. Aku tidak layak." Pada saat ini, Suan Yuan Linger berkata, "Kakak, ada sesuatu yang sudah lama aku simpan di hatiku. Aku tahu kamu tidak ingin mendengar namanya, jadi aku belum bertanya." Tatapan Suan Yuanru mereda, "Kamu adalah saudara perempuanku, bukan orang luar. Apa yang ingin kamu tanyakan, katakan saja." "Yah, kamu baik sekali," kata Suan Yuan Linger penasaran. "Kakak, Tan Yun tahu segalanya tentang alkimia, susunan, senjata dan jimat, dan susunan pedang, formula pedang, dan tubuh Hong Meng Ba sangat kuat. Apakah ayahmu mengajarkan ini?" Mendengar pidato itu, Suan Yuanru menganggukkan kepalanya dan segera menggelengkan kepalanya. Mengerutkan kening dan berkata, "Ayahku memang mengajarinya beberapa rahasia keluarga roh, tetapi hanya ada sedikit keterampilan alkimia, jimat, senjata dan susunan. Saya ingat ayah saya berkata bahwa Tan Yun adalah kekasih alam semesta, tetapi dia juga seorang bintang yang buruk. Tidak ada yang akan berakhir baik dengannya. Ayahku juga menggunakan seni rahasia keluarga roh, ramalan hebat dan reinkarnasi hebat. Dia melihat identitas Tan Yun di seluruh dunia, tetapi hasilnya mengejutkan ayahku. Karena keterampilan keluarga kami telah gagal pada Tan Yun, ada kekuatan tak terlihat yang sangat kuat menyelimuti Tan Yun. Ayahku curiga bahwa Tan Yun Hong Meng Supreme adalah reinkarnasi." Mendengar pidato itu, Suan Yuan Linger, Suan Yuan Haokong, Chu Xiao dan Suan Yuan Changfeng benar-benar terkejut. Suan Yuan Haokong tampak takjub, "Rower, kamu, apa maksudmu identitas asli Tan Yun bukan mantan Hong Meng Supreme? Dan mantan Hong Meng Supreme, juga merupakan reinkarnasi." Suan Yuanru mengangguk dan berkata, "Ya, ini semua yang ayah saya katakan secara pribadi. Dia seharusnya tidak berasal dari alam semesta kita saat ini. Adapun identitas aslinya, dia tidak tahu sampai sekarang." Suan Yuanru tertawa dan berkata, "Dia selalu berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi dari segala usia, tetapi dia tidak mengetahui apa itu. Jadi Tan Yun bahkan tidak tahu di mana asalnya. Dia adalah orang yang paling menyedihkan di dunia." Suan Yuan Haokong berkata dengan santai, "Ruer, karena Tan Yun adalah adikmu di masa lalu, artinya, dia juga bisa menggunakan kekuatan supernatural keluarga roh." "Ya, ya," Suan Yuanru mengangguk, dan berkata dengan jujur, "Di masa lalu, dia pergi setelah membunuh ayahku pada malam pernikahanku dengannya. Ketika dia pergi, dia meninggalkan janji. Setiap saat, dia tidak akan menggunakan kekuatan spiritual keluarga roh. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menggunakannya untuk menarik garis dengan keluarga roh." Mendengar pidato itu, Suan Yuan Linger menunjuk ke monumen besar itu, cemberut dan berkata, "Tan Yun tidak bermaksud apa yang dia katakan. Karena dia sangat tulang punggung, mengapa kamu masih menggunakan pola ilahi dari keluarga roh untuk mengatur larangan?" Setelah mendengarkan,
Suan Yuanru menunjukkan sentuhan kekaguman yang tak terkendali di matanya. Linger, meskipun aku ingin membunuhnya, aku harus mengakui bahwa dia benar-benar pria yang hebat. Saya juga kemudian mengetahui bahwa, sebenarnya, ketika ayah saya mengajarinya butir suci keluarga roh, dia sudah mengetahuinya. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka merasa bahwa identitas asli Tan Yun menjadi semakin rumit. "Yah, kami tidak akan menyebut dia." Suara Suan Yuanruo terdengar, "Sekarang saya akan membuka pola larangan dan pergi ke dunia abadi ke-8. Kemudian, Suan Yuanru, sepasang lengan batu giok tanpa tulang yang lembut, menari dengan kecepatan tinggi dengan jejak misterius dari dadanya, dan untaian kekuatan abadi diserap dari lengan batu giok di monumen raksasa. Sesaat kemudian, ratusan ribu untaian kekuatan abadi melesat ke monumen raksasa dari tubuhnya yang indah. Kemudian monumen besar dengan ketinggian 100.000 kaki itu mulai bergetar. Selama peristaltik, garis terlarang berubah menjadi gerbang 1000 kaki melingkar, gerbang perbatasan. Jelas, metode Suan Yuanru untuk membuka pintu perbatasan sama dengan metode Tan Yun. Ketika Suan Yuan Linger dan yang lainnya melihat langit biru dari dunia abadi ke-8 dari gerbang perbatasan, mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman, seperti Dan Tai Xianer dan yang lainnya 10 hari yang lalu. Suan Yuanru menjelaskan dunia abadi ke-8 kepada orang Oang dan berkata, "Mari kita mulai segera. Dalam sebulan, kita akan tiba di luar kota abadi ke-8, dan kemudian langsung menuju rumah rahasia ke-8. Kemudian, Suan Yuanru 5 orang menjarah ke gerbang penghalang, dan gerbang penghalang menghilang dengan 5 orang. Dunia abadi 8 hari Hongmeng memiliki luas total sepertiga kurang dari luas dunia abadi ke-9. Waktu berlalu, 20 hari kemudian. 8 hari mengambang di darat, di luar kota abadi ke-8, sebuah istana ruang waktu yang dibuat seperti kristal merah tiba-tiba keluar dengan fluktuasi energi yang kuat. Apakah ini orang dunia abadi ke-9? Di aula ruang waktu yang besar, seorang pria berusia 90 tahun yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Nama lelaki tua itu adalah Kekui. Dia adalah pelayan dari rumah Kaisar Abadi ke-9. Dia bertanggung jawab untuk menjaga aula ruang waktu dan menyambut orang-orang dari dunia abadi ke-9 setiap saat. Kekui tahu bahwa selama seseorang muncul di aula ruang dan waktu, pengunjung itu adalah Kaisar Abadi ke-9 atau utusan yang dikirim oleh Kaisar Abadi ke-9.